pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Elvira Bano dengan NPM 54220044 dari Program Studi Biologi semester 6 Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan Universitas Timur. Dan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang proses penting dalam fotosintesis, yaitu reaksi gelap dalam siklus Kelvin. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan apa itu reaksi gelap dalam siklus Kelvin, bagaimana prosesnya berlangsung, serta perannya dalam menghasilkan glukosa dari karbon dioksida. Baik, saat kita melihat daun yang hijau, mungkin kita tidak menyangka bahwa di dalamnya sedang berlangsung proses kompleks yang menopang kehidupan di bumi, fotosintesis. Namun, tahukah kalian bahwa salah satu proses terpenting dalam fotosintesis justru terjadi tanpa cahaya? Materi hari ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian reaksi gelap. Yang kedua, tahapan-tahapan dalam siklus Kelvin. Dan yang ketiga, pentingnya reaksi ini bagi tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Oke, baik. Pengertian dari siklus Kelvin adalah reaksi pembentukan glukosa melalui reaksi kimia yang mengubah CO2 dan beberapa komponen menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sinonim reaksi gelap. Sinonim dari reaksi gelap. Ada banyak sinonim dari reaksi gelap. Salah satunya adalah yang terkenal Kelvin-Benson, karena penemunya itu si Kelvin dan si Benson. Ada juga buku yang mengatakan siklus Kelvinnya itu juga termasuk reaksi gelap, dan beberapa yang lain mengatakan black man bukan berarti pria gelap. Ya, memang seperti dia, black man sama dengan siklus Kelvin, sama dengan reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di stromata. Nah, di sini gambarnya. Dan reaksi gelap ini membutuhkan 3 poin besar, yaitu yang pertama, CO2 karbon dioksida yang diperoleh dari udara atau atmosfer, bisa juga diperoleh dari kita manusia, bisa juga diperoleh dari hewan atau heterotrof. Poin kedua, reaksi gelap itu membutuhkan ATP, dan poin ketiga membutuhkan NADPH. ATP dan NADPH itu sudah diproduksi dari reaksi terang. Itulah yang akan digunakan reaksi gelap di proses reaksi atau tahap reaksinya. Tepatnya di tahap nomor 2, yaitu tahap reduksi. Kira-kira kenapa ya dikatakan reaksi gelap? Ya, karena memang reaksi gelap atau siklus Kelvin ini di dalamnya tidak memerlukan yang namanya cahaya, makanya dia gelap. Oke, sekarang kita masuk mengenai bagaimana sebenarnya proses reaksi gelap yang terjadi pada tumbuhan di proses fotosintesis. Oke, langsung saja melalui 3 tahap. Yang pertama itu adalah fiksasi CO2, yang kedua reduksi, yang ketiga regenerasi. Gambar di samping ini adalah gambar reaksi gelap dalam proses fotosintesis. Jadi, ada 3 tahap. Tadi yang pertama itu fiksasi CO2. Fiksasi itu adalah pengikatan. Jadi, di tahap pertama itu CO2 diikat oleh RUBP. Apa itu RUBP? Ribulosa bifosfat atau RUBP ribulosa difosfat. Sama saja ya. Dan dengan bantuan enzim ribosco. Proses ini menghasilkan 6 molekul karbon yang sifatnya tidak stabil, sehingga
akan pecah menjadi 6 molekul 3-fosfatgliserat atau PGA yang memiliki 3 atom karbon. Jadi, hasil daripada nomor 1 adalah PGA 3-fosfatgliserat. Tahap yang kedua adalah reduksi. Nah, untuk mengkonversi 3-fosfatgliserat di PGA menjadi gliseral 3-fosfat itu diperlukan NADPH dan ATP itu yang sudah diperoleh dari reaksi terang. Kemudian, 6 molekul PGA atau 3-fosfatgliserat tadi memiliki masing-masing akan menerima fosfat dari ATP sejumlah 6, sehingga akan terbentuk 1,3 difosfatgliserat atau PGAP sebanyak 6 molekul. Kemudian, NADPH yang sudah dihasilkan dari molekul terang itu berfungsi untuk mereduksi 6 molekul PGAP atau 1,3 difosfatgliserat sehingga menyebabkan lepasnya satu fosfat dan menghasilkan PGAL atau fosfoglyceraldehid atau gliseraldehid 3-fosfat yang berjumlah 6 molekul. Tahap yang ketiga adalah regenerasi. Regenerasi di sini maksudnya adalah pembentukan kembali RUBP dari 6 PGA atau gliseraldehid 3-fosfat tadi yang dihasilkan pada fase reduksi itu akan diambil 5 molekul untuk regenerasi RUBP. Sementara satu lagi itu digunakan sebagai bahan baku pembuatan glukosa. Nah, 5 molekul untuk regenerasi RUBP tadi itu akan membentuk 3 molekul RUBP dengan donor fosfat dari 3 ATP untuk fiksasi CO2. Dan hasil akhir dari reaksi gelap ini adalah C6H12O6 atau glukosa. Jadi alasan kita membutuhkan oksigen adalah karena pernapasan manusia termasuk ke dalam katabolisme adalah pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Berarti dalam proses respirasi sel, kita butuh oksigen untuk membakar gula supaya menghasilkan energi. Sedangkan untuk fotosintesis, masuknya anabolisme adalah pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Sehingga, kenapa alasannya tumbuhan membutuhkan karbon dioksida? Karena dia butuh karbon untuk diubah gula. Sekian pembahasan teori reaksi gelap fotosintesis. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.